Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amal fihi mudha'afan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sidang salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati segenap para pengurus, para imam, para orang tua, para hujjaj. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini mendapatkan limpahan keberkahan rahmat. Juga mudah-mudahan apa yang kita jalankan dari pagi, dari kemarin, dari awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki fase yang terakhir dari bulan Ramadan, yaitu fase itqum minan nar. Maka boleh kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kabar Ramadan kita di 21 malam sampai dengan detik ini? Benarkah Ramadan ini telah memberikan kita pendidikan yang teramat berbeda dengan bulan-bulan yang lalu? Benarkah kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kabarnya sabar kita di bulan Ramadan? Atau justru jangan-jangan di bulan Ramadan kita makin tamak, mengharapkan sesuatu yang bukan milik kita, mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain? Atau jangan-jangan kita menjadi hamba yang kurang sabar di bulan Ramadan? Kita tidak lagi memiliki rasa simpati, empati di bulan Ramadan. Jangan-jangan amal yang kita keluarkan di Masjid Al-Hikmah sama seperti bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau begitu, maka kita patut mempertanyakan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau ulama-ulama terdahulu ngajarin kita, ketika kita malas, ketika iman kita sedang turun, ketika tidak ada perubahan di dalam diri kita, ulama-ulama dulu ngajarin kayak gini. Coba pikirin, sesekali kita berpikir, jangan-jangan nanti ketika mau meninggal dunia tidak ada satupun amal ibadah yang Allah terima kepada kita. Jangan-jangan kita ketika mau sakaratul maut, Allah tahan kita, Allah tangguhkan kita sebab kita masih banyak sangkutan sama manusia. Jangan-jangan nanti ketika di alam kubur kita mendapatkan banyak siksaan, banyak cobaan, banyak ujian, banyak fitnah di alam kubur. Atau boleh sekali-sekali jangan-jangan nanti ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim kita terpleset dan tergincir, akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka kita boleh contoh orang seperti Muhammad Ali yang terkenal dengan atlet tinju dunia. Itu Muhammad Ali kalau seandainya imannya lagi runtuh, ibadahnya lagi malas,
Muhammad Ali mengeluarkan korek dari sakunya, kemudian dia nyalakan, dia bakar salah satu dari jarinya. Kata dia, oh, api panas, api bisa membakar. Tentu panasnya api di neraka jauh, dan panasnya api di neraka lebih jauh dahsyat ya daripada di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di fase terakhir ini mari kita contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah sampai 10 terakhir itu Rasulullah syadda mizarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, wa ahyal lailah wa aqama ahlah. Rasulullah menghidupkan malam. Rasulullah membangunkan keluarganya. Ingat, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qumil laila illa qalila. Ya Rasul, bangunlah engkau 1 malam penuh. Kalau Rasulullah ibadahnya disuruh 1 malam penuh. Illa qalila, kecuali sedikit engkau tidurnya. Atau tidak, kalau nggak bisa nisfahu awin minhu qalila. Ya. Kalau nggak bisa juga, maka setengah daripada malam tersebut kau gunakan untuk ibadah, setengahnya kau gunakan untuk istirahat. Auzid alaihi, atau sekira-kira kalau nggak bisa ya kurang dari setengah atau 1/3 malam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kita nggak usah muluk-muluk. Target kita jangan sampai ada rasa bosan, ada rasa keinginan buru-buru pengen lepas daripada Ramadan. Sebab hadirin, ini semua adalah kesempatan buat kita. Kapan lagi kita mendapatkan banyak amal, banyak pahala kalau bukan di bulan Ramadan? Sungguh orang-orang di alam sana, di alam kubur, di alam barzah, detik ini menginginkan tempat seperti yang kita tempatin, posisi yang seperti kita jalani, kegiatan aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau sudah meninggal dunia, maka itu semua pupus harapan untuk kembali lagi di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka penting buat kita yang pertama introspeksi diri. 20 hari yang lalu, benarkah ada perbedaan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Atau jangan-jangan kita sama sekali tidak menemukan perbedaan tersebut kecuali hanya berpuasa saja. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ada satu rahasia yang mungkin di dalam benak kita pasti tertuju kepada malam Lailatul Qadar. Ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu paling populernya di hadis-hadis. Memang banyak ulama pendapatnya tuh. Ada yang katakan dari awal Ramadan udah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahkan Lailatul Qadar ini bukan hanya ada di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Jadi ada ratusan pendapat, yang populer ada 70 pendapat. Kemudian diringkas lagi menjadi 40 pendapat di dalam kitab I'anatul Talibin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah ketika ditanya mengenai malam Lailatul Qadar, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan aku takut umatku nanti hanya sholat di malam itu saja, tentu aku akan kasih tahu, aku akan bocorkan ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka hikmah daripada dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah kita bisa bersemangat di seluruh malam-malam bulan Ramadan. Saya yakin, 1000 yakin, kalau seandainya benar itu yang Rasulullah ucapkan, dikasih tahu, dibocorin,
Ya Allah, bisa jadi yang rame cuman malam yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih ciri daripada, tanda daripada dapatnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kan disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya hadis. Jadi keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Inna pakai kalimatnya, sungguh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka. Ada lagi udah tambah inna, sungguh, tambah wa ma adraka. Apa yang kau maksud? Kata ulama tafsir juga termasuk. Ya. Kalau ada kalimat wa ma adra, apa yang kau maksud, itu berarti ada sebuah rahasia yang akan diungkapkan di dalam Al-Quran. Ada suatu keutamaan yang besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1000 bulan lebih utama daripada 1000 bulan. Ada yang katakan 1000 bulan itu kemudian ditafsirkan menjadi 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah tepat di malam Lailatul Qadar, ya, maka istighfar kita ya menjadi istighfar yang dianggap pahalanya sama dengan istighfar 83 tahun. Alhamdulillah. Kita istighfar seharian aja udah kayak orang bener kita. Istighfar seharian aja udah kayak orang bener. Gua bisa istighfar. Gua udah bener, ini gua udah bener. Itu sehari. Apalagi 83, kagak kebayang dah tuh. Kalau istighfar 83 tahun, kagak kebayang buat kita pahala yang begitu banyak dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apaan lagi emang yang mau kita cari kalau bukan pahala di dunia? Wallah, demi Allah, kita ini 11 bulan selain bulan Ramadan bener sibuk sama urusan dunia. Yang kita lakukan terkadang justru berlawanan dengan kodrat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit kita nggak merasa tuh melakukan dosa, loh itu kan parah. Nggak merasa berdosa, itu parah itu. Ya, setan itu merasa menang ketika ada hamba cukup di hatinya satu merasa dirinya agung. Udah bener. Tuh setan udah menang tuh, gak usah perlu pakai ngelawan yang lain. Udah merasa paling benar, paling bagus, paling soleh, paling taat. Itu kata setan, setan gua udah menang. Yang kedua, merasa banyak amal ibadah. Wow, kemarin udah sholat tahajud, kemarin udah baca Quran, kemarin udah sedekah, kemarin udah sholat duha. Apaan ibadah lagi nih, udah kebanyakan ibadah, mau istirahat dulu, begitu katanya. Ya. Kemudian apa lagi? Nisyan mu'anid dzunub, dilupain atas dosa-dosanya. Tuh setan 3 hal tersebut, setan nggak perlu lagi dia menyatakan kemenangan terhadap hamba, seorang hamba kalau merasakan 3 tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa ciri daripada malam Lailatul Qadar? Sayyidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama terkenal dari Maroko yang punya begitu banyak murid, jadi ulama-ulama besar, termasuk Mufti Diyarul Misr, ya, Mufti Mesir itu murid Syekh Ali Jum'ah, itu murid daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Kemudian juga Syekhul Azhar, pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar, ya, juga murid daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, paling tidak ada 3 ciri yang bisa kita ketahui langsung kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Yang pertama, kalau tuh di malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuatu, apapun sesuatu itu, kemudian besok paginya diijabah sama Allah.
dikabulin sama Allah, diterima sama Allah. Sesuatu yang kita minta benar. Kita minta, ya Rob, anak saya yang tadinya malas sholat, biar pada sholat 5 waktu. Begitu bangun tanpa disuruh sholat 5 waktu. Berarti kalau malam dia berdoa, paginya ngeliat kayak gitu, pastikan dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kira-kira ada nggak di jamaah ini? Malam ini dan nih, malam ganjil. Kata ulama kan gitu, paling banyak ulama berpendapat di malam-malam ganjil. Ya, 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya tadi ada namanya i'tikaf. Ya, i'tikaf bukan hanya di bulan Ramadan, hatta di hari-hari biasa. Sekarang pun kita udah i'tikaf namanya di bulan Ramadan. Ya, qiyamul lail, ya menghidupkan malam. Ya, kata ulama menghidupkan malam itu kita bangun di sepertiga malam, minimal kita baca istighfar. Jadi bangun malam, Bu, kalau belum bisa tahajud, belum bisa zikir, belum bisa ngambil wudhu, belum bisa baca Quran, bangun malam melek jam 3 lihat baca astagfirullahaladzim. Namanya qiyamul lail. Kata ulama begitu. Ya. Makanya ulama-ulama kenapa ada yang suka bergadang, ngobrol, bicara, ya. Kemudian dia nungguin sambil nonton bola, jam 2 nonton bola, nyalain televisi, ya. Padahal mau sambil barengan, pengen dapetin qiyamul lail. Walaupun dia nggak sempat tahajud 2 rakaat, walaupun dia nggak sempat dapat witir, tapi ketika dia istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. I'tikaf. Kalau ibu mau dapat pahala i'tikaf, sekalipun cuma numpang lewat nih dari pintu sana ke pintu sini, niat i'tikaf jadi nggak jadi, niat nggak ada wudhu jadi. Ya, yang penting dia itu syaratnya adalah niat dan nutup aurat. Alhamdulillah, itu i'tikaf. Di sepanjang itu kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri daripada malam Lailatul Qadar adalah dia mendapati makhluk-makhluk di luar sana, di depan rumahnya, di jalan-jalan, ka'annahum yasjudun, seakan-akan mereka telah sujud, seakan-akan mereka sedang sujud. Pohon menundukkan tangkainya, menundukkan rantingnya, menundukkan daun-daunnya. Kita lihat nggak ada suara namanya suara gonggongan anjing, termasuk daripada malam Lailatul Qadar. Susah juga nih kayaknya nih kita mah ngelihat, belum bisa ngebedain. Yang ketiga cirinya, kalau seandainya kita masuk ke dalam rumah kita, kemudian di zawiyah, di pojok-pojokan rumah itu seakan ada cahaya yang muncul. Ya, bukan karena kita nyalain lampu, tapi seakan-akan itu ada cahaya dari sisi rumah kanan kiri kita. Itu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Belum lagi ketika paginya kadang diturunin hujan, tapi hujannya nggak deres, ya kayak gerimis kecil-kecil. Kemudian paginya itu terlihat matahari sayup-sayup, ada sinar matahari fajar, tapi nggak begitu terang, nggak begitu jelas, tapi ada mataharinya. Kata ulama, itu adalah matahari yang tertutupi oleh cahaya-cahaya malaikat yang barusan turun dan naik ke langit. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ciri-ciri tersebut ya bisa memberikan semangat kepada kita di 10 terakhir bulan Ramadan, dan kita di malam terakhir tidak ada perasaan menyesal, karena memang kita benar-benar
memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan. Sekali lagi, lihat bacaan Quran kita di 10 terakhir. Jangan-jangan 20 hari yang lalu kita belum sama sekali membuka Al-Quran. Jangan sampai kita malam terakhir nyari Quran, jangan sampai kita malam terakhir baru nyariin tasbih, nyariin tasbih digital. Mana ini tasbih gua katanya. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan hidayah taufik buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.